Sahabat setia Gowori yang dikasihi Tuhan, Shalom. Hari ini adalah Kamis 10 Agustus 2023. Hari ini kita merayakan pesta Santo Laurentius, diakon dan martir. Laurentius adalah salah satu dari 7 diakon agung yang bertugas membantu Paus di Roma. Ia lahir di Spanyol pada tahun 225. Paus Sixtus II menugaskan diakon Laurentius untuk mengurus harta kekayaan gereja dan membagikan derma kepada fakir miskin di seluruh kota Roma. Saat Paus Sixtus yang kedua ditangkap, Laurentius berkata kepadanya, "Aku mau menyertaimu kemana saja engkau pergi. Tidak pantas bagi seorang imam agung Kristus pergi tanpa didampingi diakonnya." Paus Sixtus terharu dan berkata kepadanya, "Diakon, janganlah sedih dan menangis. Aku tidak sendirian. Kristus menyertai aku. Dan 3 hari lagi engkau akan mengikuti aku dalam kemuliaan surgawi." Diakon Laurentius diketahui memegang harta kekayaan gereja. Oleh prefek kota Roma, ia diminta untuk menyerahkan semua harta kekayaan gereja itu. Maka diakon Laurentius berkata, "Baiklah Tuan, dalam waktu 3 hari aku akan menyerahkan semua kekayaan gereja kepadamu." Lalu diakon Laurentius segera pergi, memanggil dan mengumpulkan orang-orang miskin, membagi-bagikan harta kekayaan gereja kepada mereka. Di hari yang ketiga, diakon Laurentius bersama dengan semua orang-orang miskin berarak menuju kediaman prefek Roma. Diakon Laurentius berkata, "Tuanku, inilah harta kekayaan gereja yang saya jaga. Terimalah dan peliharalah mereka sebaik-baiknya." Atas keberanian dan imannya, diakon Laurentius wafat sebagai martir. Hari ini kita akan bersama-sama merenungkan firman Tuhan yang diambil dari Injil Yohanes 12 ayat 24 sampai dengan 26. Mari kita siapkan hati kita. Haleluya, haleluya, haleluya. Akulah terang dunia. Barang siapa mengikut aku, ia tidak berjalan dalam kegelapan, tetapi mempunyai terang hidup. Haleluya, haleluya, haleluya. Tuhan bersamamu dan bersama rohmu. Inilah Injil suci menurut Yohanes. Dimuliakanlah Tuhan. Menjelang akhir hidupnya, Yesus berkata kepada murid-muridnya, "Jikalau biji gandum tidak jatuh ke dalam tanah dan mati, ia tetap 1 biji saja. Tetapi jika mati, ia akan menghasilkan banyak buah. Barang siapa mencintai nyawanya, ia akan kehilangan nyawanya. Tetapi barang siapa tidak mencintai nyawanya di dunia ini, ia akan memeliharanya untuk hidup yang kekal. Barang siapa melayani aku, ia harus mengikuti aku. Dan di mana aku berada, di situ pun pelayanku akan berada. Barang siapa melayani aku, ia akan dihormati Bapa." Demikianlah sabda Tuhan. Terpujilah Kristus. Sahabat setia Gowori yang dikasihi Tuhan, Shalom. Gara-gara menginisiasi penutupan togel yang menjadi judi yang marak di pedalaman Papua, saya pernah diancam mau dibunuh. Sampai-sampai saya tidak diperbolehkan umat untuk keluar sendiri. Selalu ada umat yang jadi bodyguard untuk menemani. Namun demi menyehatkan umat dan masyarakat pada umumnya dari penyakit judi dan togel ini, saya tidak takut untuk menjadi martir di tanah Papua. Syukurlah, hingga hari ini di Bomomani, togel sudah diberangus dan tidak ada lagi. Sahabat setia Gowori yang dikasihi Tuhan, firman hari ini sungguh istimewa. Yesus menubuatkan keselamatan yang akan dianugerahkan kepada kita dalam bentuk perumpamaan. Ia bersabda,
Jikalau biji gandum tidak jatuh ke dalam tanah dan mati, ia tetap satu biji saja. Tetapi jika mati, ia akan menghasilkan banyak buah. Biji atau benih harus dimasukkan ke dalam tanah alias ditanam. Ini adalah sebuah kebenaran yang tidak terbantahkan. Setelah ditanam, benih akan menyatu dengan tanah dan mulai membelah diri dan akan bertunas, bertumbuh hingga akhirnya berbuah. Demikian pula dengan Yesus yang mengorbankan dirinya sebagai tebusan bagi dosa-dosa kita. Ia wafat dan dimakamkan sebagai benih yang jatuh dan mati. Namun ia bangkit sebagai yang sulung untuk menyediakan tempat bagi kita dalam kerajaan surga. Yesus yang mati dan memberikan diri menjadi kurban penebusan bagi kita. Inilah makna benih yang mati dan menjadi berarti. Sahabat setia Gowori yang dikasihi Tuhan, dalam hidup ini semangat berkorban sering direduksi dengan hal-hal yang material. Aku telah berbuat ini dan itu, sekarang apa yang aku dapat? Pengorbanan dilakukan hanya demi mendapat sesuatu karena telah melakukan ini dan itu. Dengan demikian apa yang kita buat menjadi tidak tulus dan makna sejati dari pengorbanan menjadi terkikis. Belajar dari pengorbanan Yesus sebagai biji gandum yang mati. Kita diajak untuk memberikan diri sepenuhnya tanpa berorientasi pada kepentingan-kepentingan diri sendiri. Sudahkah kita menjadi pribadi yang demikian? Selamat bermenung dan Tuhan memberkati kita selalu. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin.